Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang film Moluska sebagai tugas praktikum hama nirserangga. Adapun kelompok kami, yang pertama Kait Ubaidillah, yang kedua Lady Lorenza, ketiga Putri Indah, keempat Natasha Damesias, kelima Nur Zuaidah, dan yang kelima Nora Apriska. Topik yang pertama, informasi umum tentang moluska. Moluska merupakan suatu spesies yang hidupnya di kawasan air yang peka terhadap perubahan-perubahan kualitas air di tempat hidupnya, memiliki kemampuan berupa adaptasi yang relatif tinggi sehingga bisa bertahan di berbagai macam-macam habitat dan memiliki kemampuan bertahan hidup di kondisi lingkungan apapun. Moluska merupakan filum terbesar kedua setelah Arthropoda. Jumlah spesies yang merupakan anggota moluska kurang lebih 100.000 jenis moluska yang masih bertahan hidup dan 35.000 dalam keadaan berupa fosil. Moluska termasuk hewan yang tidak bertulang belakang atau vertebrata dan memiliki keanekaragaman yang tinggi. Macam-macam spesies moluska. Yang pertama, Pomasea canaliculata. Biasa dikenal dengan keong mas, memiliki bentuk tubuh yang hampir mirip dengan keong sawah atau disebut dengan gondang. Keong mas memiliki daging yang berwarna krim keputihan hingga kemerahan yang berukuran sekitar 10 cm dan cangkang memiliki diameter sekitar 4-5 cm. Yang kedua, Loligo sp. Loligo sp atau cumi-cumi merupakan salah satu spesies dari moluska. Loligo sp hidup di laut yang memiliki kaki di kepala. Hal ini dikarenakan kakinya yang terpisah menjadi sejumlah tangan yang melingkar di kepala. Karakteristiknya adalah adanya kantong tinta pada atas usus besar. Yang ketiga ada Pinstada maxima atau kerang mutiara, merupakan salah satu spesies dari moluska yang memiliki tubuh lunak, tidak bertulang punggung dan dilindungi oleh dua belah keping cangkang yang tidak simetris, tebal dan keras. Kelebihan dan kekurangan film moluska. Yang pertama, keong mas. Kelebihannya sebagai pakan ternak dan sebagai bahan pembuatan pupuk organik. Kekurangannya merupakan hama yang banyak menyerang tanaman padi. Hama ini sangat merugikan karena bisa merusak tanaman padi sampai 96,5%. Hal tersebut tentu saja menyebabkan gagal panen. Yang kedua, cumi-cumi. Kelebihannya dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein bagi manusia. Kekurangannya, apabila dikonsumsi secara berlebihan, maka menyebabkan penyakit seperti tingginya kolesterol. Yang ketiga, kerang mutiara. Kelebihannya yang pertama, dapat dijadikan sebagai budidaya mutiara. Mutiara yang dihasilkan biasanya dijual sebagai perhiasan ataupun kerajinan. Yang kedua, cangkang kerang mutiara juga dapat dijadikan sebagai kerajinan. Kekurangannya, cangkang kerang mutiara yang tidak dapat dimanfaatkan dengan baik hanya akan menjadi sampah karena cangkang kerang tidak dapat terurai dalam tanah. Selanjutnya, pengendalian film moluska. Film moluska dapat berperan sebagai hama sehingga perlu dikendalikan. Anggota film moluska yang dapat menjadi hama yaitu kelas Gastropoda seperti Pomasea insularis canaliculata atau keong mas. Pengendalian hama keong mas dapat dilakukan dengan berbagai cara. Berikut kami berikan pembahasannya. Untuk teknik pengendaliannya ada 4, secara mekanis, secara kultur teknis, secara biologis, dan secara kimiawi. Untuk pengendalian secara mekanis, dengan memperhatikan pengolahan tanah, membuat saringan pada saluran masuk dan keluar, menguntip secara langsung telur maupun keong mas, melakukan penyulaman tanam, membuat parit-parit di sekitar pesawahan, memasang umpan dengan pola tanam. Pengendalian secara kultur teknis dilakukan dengan memperhatikan bibit yang digunakan dan penggunaan pupuk dasar. Pengendalian secara biologis dapat dilakukan dengan menggunakan mina padi, pengembalaan bebek atau penggunaan predator keong mas, dan penggunaan pestisida nabati. Pengendalian secara kimiawi dengan pestisida kimiawi atau sintetik, dengan menggunakan bahan kimia berbahan aktif niklosamida. Namun, penggunaan bahan kimia atau moluskisida sintetis dapat menimbulkan efek samping seperti resistensi hama dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan teknologi yang dapat menekan perkembangan hama yang ramah lingkungan, seperti penggunaan pestisida nabati. Penggunaan pestisida nabati dapat bersumber dari tumbuh-tumbuhan, seperti pada akar tumbuhan, daun, batang, atau buah.
Hal tersebut dikarenakan bahan kimia yang terkandung di dalam tumbuhan memiliki bioaktivitas terhadap serangga seperti bahan penolak atau repellent, penghambat makan atau antividan, penghambat perkembangan serangga atau insect growth regulator, dan penghambat peneluran atau oviposition deterrent. Itu saja yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.